Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Kita melanjutkan pada sesi yang lalu tentang konflik sosial, dan kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa teori mengenai konflik or conflict theories. Dalam beberapa teori kali ini ada beberapa teori konflik. Yang pertama adalah dari Louis A. Coser, kemudian dari Karl Marx, yang ketiga dari Ralph Dahrendorf, dan yang keempat dari Surjono Sukanto. Dan kita akan membahas satu persatu mengenai teori konflik dari masing-masing tokoh ini. Menurut pandangan Louis A. Coser, conflict is not always negative. Jadi konflik tidak selalu negatif. And then conflict can tighten the groups. Konflik dapat memperkuat kelompok-kelompok. Yang ketiga, conflict can tighten the identity of the group. Jadi konflik itu bisa mempererat identitas kelompok. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan konflik menurut Coser. Yang pertama, as a communication media. Jadi konflik itu menjadi semacam media komunikasi. Yang kedua, can tighten group solidarity. Dapat mempererat solidaritas kelompok. Yang ketiga, conflict can change isolated society becomes more aktif. Itu artinya konflik dapat merubah semacam masyarakat yang tertutup menjadi untuk lebih aktif. Selanjutnya menurut Coser, Coser membagi konflik dalam dua tipe. Yang pertama, realistic conflict. The realistic conflict means come from individual or group disappointed toward their demand in social relation. For example, labor strike to demand better salaries, atau mogok kaum buruh yang mogok untuk menuntut perbaikan gaji. And the second one is non-realistic. It comes from the need to subdue the tension. For example, using supernatural power for revenge. Nah, non-realistic berarti datang dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dalam konflik. Contohnya, kalau orang-orang yang masih percaya dengan mistik, mereka menggunakan kekuatan supranatural untuk membalas dendam. Selanjutnya, teori konflik menurut Karl Marx. Clash between the class. So, dalam teori Karl Marx ada semacam perselisihan antar kelas. There is a domination toward another group, atau ada dominasi terhadap kelompok lain. Conflict happen because the difference of interests. Jadi konflik menurut teori Marx terjadi karena ada perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, untuk teori berikutnya, yaitu teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. He mentioned society has two different sides. It has conflict and cooperation. From this, he built functionalism theory. Jadi menurut Ralph Dahrendorf, dalam masyarakat ada dua sisi, yaitu konflik dan kerjasama. Dan dari sinilah kemudian dia membangun teori yang disebut dengan teori fungsionalisme. He combined
functionalism theory with class conflict. He does not see society as statical thing, but it can change by conflict. Conflict can change society. Jadi dalam teorinya dia mengkombinasikan functionalism teori dengan konflik antar kelas. Jadi dia tidak melihat bahwa masyarakat itu sebagai sesuatu yang statis, diam, tetapi masyarakat bisa berubah oleh konflik. Jadi konflik dapat merubah sebuah masyarakat. Nah, demikian tadi beberapa pandangan teori tentang konflik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang bentuk-bentuk konflik. Ya, konflik di sini adalah konflik dalam masyarakat. The first is individual conflict. Ya, berarti konflik individu. Nah, sifatnya dalam konflik ini sifatnya informal, hidden, tersembunyi, melakukan sesuatu yang negatif or doing negative thing, and doing sabotage, jadi melakukan sebuah sabotase atau sesuatu untuk mencelakakan pihak lain. And then the second one is collective conflict atau konflik kelompok kolektif. Biasanya dalam konflik kolektif involve many people, melibatkan banyak orang, kemudian having a goal and same interest, memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, having stronger motivation than individual conflict. Nah, konflik kolektif biasanya memiliki motivasi yang lebih kuat daripada konflik individu. And then having high tension and complicated. Jadi tegangan dalam konflik kolektif itu lebih tinggi, ya, dan complicated. Ya. Berikutnya ada beberapa macam-macam, ya. Jadi macam-macam konflik di dalam masyarakat. First is based on the organization purpose or goal. Jadi konflik yang didasarkan pada tujuan atau cita-cita organisasi. Nah, ini disebut dengan functional conflict. Functional conflict artinya supporting organization goals or constructive character. Jadi dalam functional conflict, konflik ini berarti sebenarnya adalah sebuah usaha untuk membangun cita-cita tujuan organisasi. Jadi sifatnya atau punya ciri-ciri membangun. And the second one is dysfunctional conflict. Conflict that become obstacle to achieve the goal and destructive character. Jadi dalam dysfunctional conflict, konflik menjadi semacam halangan atau hambatan untuk mencapai sebuah tujuan. Maka dengan cirinya adalah sifatnya destruktif atau menghancurkan. Next is the kinds of conflict in society. Berikutnya adalah macam-macam konflik. Lanjutan dari tadi adalah based on the individual's position who are doing the conflict. Jadi didasarkan pada posisi individu yang sedang berkonflik. A is vertical conflict atau konflik vertikal. The conflict is between social class in society because unsatisfied condition. For example, labor demonstration or separatism, etc. Jadi konflik vertikal itu konflik antara kelas di dalam masyarakat karena kondisi yang tidak memuaskan. Contohnya adalah demonstrasi para buruh atau separatisme atau gerakan untuk memisahkan diri dari sebuah negara. And the second one is horizontal conflict. Conflict among individual or group with same position or class. For example, gangs brawl. Jadi konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi di antara individu atau kelompok dengan posisi yang sama atau dalam kelas sosial yang sama. Contohnya misalnya adalah tawuran antar geng dan sebagainya. Selanjutnya adalah
horizontal conflicts. Ya, horizontal conflict berarti konflik horizontal dipicu oleh apa? Beberapa. Satu yaitu social envy because of economical gap between newcomer and indigenous people. Nah, ini terjadi karena kecemburuan sosial, karena kesenjangan ekonomi misalnya di antara pendatang dengan kaum kelompok asli. Nah, kemudian klaim antara satu terhadap yang lain terkait dengan sumber-sumber yang terbatas. Yang ketiga adalah emotional motivation based on tribalism. Jadi motivasi emosional didasarkan pada misalnya kesukuan, kemudian sikap fanatisme, dan karena misalnya bisa saja karena ada provokator atau orang yang memanasi terjadinya konflik horizontal tersebut. Berikutnya yang ketiga dari konflik yang terjadi di antara individu yang berkonflik yaitu diagonal konflik atau konflik diagonal. Biasanya konflik diagonal terjadi karena unjust condition because the lack of the resources distribution that encourage conflict. Jadi karena terjadi ketidakadilan, ya, pembagian sumber-sumber alam misalnya. Ini contohnya misalnya konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat lokal yang terkait dengan sumber-sumber ekonomi atau pertambangan misalnya yang tidak adil pembagiannya. Jadi ini bisa menyebabkan konflik yang disebut dengan konflik diagonal or diagonal conflict. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari teori-teori tentang konflik dan juga bentuk-bentuk konflik dan berbagai macam konflik dalam masyarakat, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan yang sudah tercantum dalam slide berikut ini. Yang pertama adalah what is class conflict according to Karl Marx? Apa sih konflik menurut Karl Marx? The second one is explain about functional conflict. Jelaskan tentang konflik fungsional. The third one, yang ketiga, what are the benefits of the conflict according to Louis Althusser? Apa saja keuntungan-keuntungan konflik menurut Louis Althusser? Oke, silahkan dijawab 3 pertanyaan ini, kemudian setelah selesai dikirimkan ke Google Class secara tepat waktu. Oke, sekian, kita bertemu lagi untuk pelajaran sosiologi minggu berikutnya.